Oke. Bapak Ibu, jadi ini ada seminar tentang digitalisasi, salah satu di antaranya itu mengenai e-materai. Kita akan mendapatkan penjelasan dari Peruri. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Oke. Mohon bisa disampaikan nama Baik, supaya terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Fiandi Fatoni. Saya dari Peruri. Khususnya saya saat ini menjabat di Kepala Departemen Brand Management. Jadi mungkin izin kami akan share sedikit terkait digitalisasi apa yang ada di Peruri, termasuk layanan digitalnya. Jadi ini mungkin cukup berat ya Bapak Ibu semua, karena setelah makan siang tadi dengan setelah materi dengan Pak Nursi yang berat-berat, jadi kita ngobrolnya yang enteng-enteng aja sekarang, yang enak-enak aja lah gitu ya. Oke, Peruri merupakan perusahaan umum di bawah Kementerian BUMN yang merupakan 100% modalnya dimiliki negara. Jadi mungkin Peruri adalah satu-satunya perusahaan umum yang semua produknya dimiliki oleh Bapak Ibu semua. Jadi produk kami salah satunya adalah uang gitu ya. Uang cetak uang, uang kertas maupun uang logam. Dan apabila Bapak Ibu pernah terbayang dulu itu ada paman gober gitu ya. Zaman dulu ada paman gober, ada gudang uang gitu ya, yang kita bisa berenang, ada uang koinnya, ada uang kertasnya. Nah, kira-kira gambaran Peruri adalah seperti itu. Jadi satu-satunya perusahaan yang cetak uang, yang punya gudang uang gitu ya. Tapi apa yang terjadi saat ini ternyata itu tidak menjamin juga gitu ya. Karena adanya disrupsi teknologi gitu ya. Jadi sekarang sudah masuk digital, ternyata masyarakat udah mulai beralih transfer, apalagi sekarang dengan adanya QRIS. Jadi pemakaian uang kertas dan uang logam itu turun gitu ya. Nah makanya Peruri mulai melebarkan sayap masuk ke bisnis digital. Oke, next. Nah ini sedikit gambaran saja bahwa pada saat ini Indonesia ada di 278 juta penduduk. Dan ini naik 2,3 juta dari tahun sebelumnya. Dan ternyata pemakaian seluler mobile ini ada di 353 juta, di mana naik 2,5 juta dari setiap tahunnya, dan 126% dari total populasi. Nah, di sini menandakan bahwa rata-rata pengguna digital mobile itu melebihi dari satu gitu ya. Jadi ada berarti artinya setiap orang memiliki lebih dari satu HP gitu ya. Nah, lalu untuk internetnya ini sudah 66% dari total populasi, dan untuk sosial medianya rata-rata sudah hampir 50% menggunakan sosial media. Oke, next. Nah, dari sini mungkin saya bisa sedikit sharing terkait awal Peruri berjalan, yaitu di 1.0 kami adalah penyedia security printing. Security printing baik dari uang kertas, uang logam, materai, paspor, pita cukai. Lalu kita masuk ke 1.5, di mana 1.5 ini merupakan hybrid. Hybrid ini jadi ada fisiknya, ada digitalnya. Sebagai contoh itu mungkin kartu yang bisa digunakan, terdapat data di dalam chip yang bisa digunakan untuk transaksi gitu. Dan saat ini kita sudah masuk ke 3.0, namun sebelumnya di 2.0 itu sudah mulai tidak ada fisik lagi, di mana kita melebarkan sayap untuk menjamin keaslian. Jadi esensi dari produk Peruri itu adalah menjamin keaslian. Keaslian yang tadinya berupa media fisik, saat ini merupakan media digital. Dan tentunya yang kita tuju pada saat ini untuk poin 3.0 yaitu adalah transaksi digital yang bisa kita olah gitu ya. Saat ini sudah masuk AI, graph analytic, blockchain, kriptografi,
Dan ini tentunya harus kita sebagai challenging kita bisa masuk ke era disrupsi digital. Dan Peruri sendiri dasar berdirinya adalah melalui PP 6 tahun 2019, yaitu sebagai penyedia pencetak dokumen security dan jasa digital security. Mungkin next. Ini untuk portofolio Peruri. Saat ini Peruri sudah digunakan oleh kurang lebih dari 2 juta pengguna, ada 80 juta transaksi, dan kami memiliki 500 klien dan partner. Kami juga sudah memiliki sertifikat PSRE. Kami juga sudah memiliki kerjasama dengan Dirjen Dukcapil, sehingga untuk identitas digital dan keamanan data itu bisa dipastikan aman dengan Peruri. Tentunya kami memiliki banyak sertifikat yang sudah dimiliki baik skala nasional maupun internasional, dari ISO, WebTrust, hingga Botasupal dan Opfitnas gitu ya. Tentunya harus dimiliki ya Bapak Ibu. Tentu sebagai perusahaan pencetak uang, tentunya kita harus memiliki keamanan yang sangat tinggi seperti itu. Next. Ini beberapa klien kami, baik dari sisi kementerian, dari BUMN, dari jasa keuangan, dan perusahaan swasta lainnya. Next. Oke, mungkin sekarang mengapa sih kita perlu menggunakan layanan Peruri? Next. Jadi untuk mengimplementasi bisnis pada saat ini tentunya kita sudah masuk ke era digital di mana semua transaksi dan dokumen itu berupa digital. Dan dokumen digital itu sebenarnya gimana sih cara kita bisa yakin bahwa dokumen itu tetap aman gitu ya. Dan dokumen itu tetap aman, bisa sah secara hukum, dan bisa digunakan kapan saja gitu ya. Jadi apabila dokumen yang sudah masuk ke kita sudah bertransformasi sebagai dokumen digital, ini bisa kita gunakan sebagai administrasi internal perusahaan. Salah satu contohnya adalah surat antar dari level staff hingga ke pimpinan, ataupun surat dari internal ke eksternal, atau maupun surat-surat yang lainnya. Lalu ini juga bisa digunakan sebagai dokumen elektronik antar perusahaan dengan anak perusahaan maupun dengan partner, khususnya saat ini digunakan banyak untuk procurement. Untuk pengadaan itu kan mungkin Bapak Ibu semua banyak dokumennya ya, dokumen sertifikasi, evaluasi, penawaran segala macam. Nah itu juga bisa sangat efisien saat ini untuk dokumen fisik yang saat ini banyak, tinggal kita berbentuk digital, tidak perlu menyimpan maupun efisiensi dari sisi kertas maupun printer dan yang lainnya. Lalu ini juga bisa digunakan untuk end customer atau klien, di mana nanti apabila bisa digunakan di BPR Bapak Ibu, ini bisa digunakan sebagai akad kredit gitu ya, atau perjanjian antara BPR Bapak dengan nasabah-nasabah, seperti itu. Next. Nah, apa sih benefitnya? Tentunya dari sini ada efisiensi waktu untuk distribusi dokumen, lalu juga dokumen elektronik ini terjamin keasliannya dan sah di mata hukum. Lalu tentunya ada pemangkasan kos, di mana kita bisa memangkas kos tinta printer, kertas, bahkan sampai ruang penyimpanan arsip. Lalu ini juga bisa meminimalisir fraud dalam transaksi elektronik yang merugikan perusahaan. Jadi dokumen digital kami bedanya adalah kami tersertifikasi oleh Kominfo, ini dilindungi oleh PP 71 Kominfo dan Undang-Undang ITE. Jadi dokumen digital maupun produk yang dikeluarkan Peruri ini merupakan dokumen sah secara hukum dan setara nilainya dengan dokumen yang ada di secara fisik gitu ya. Next. Nah, ini merupakan value added dari Peruri, bahwa kami sudah sebagai penjamin keaslian dokumen sejak 1971, dan kami merupakan BUMN yang memiliki sertifikasi PSRE
PSRE yang berinduk. Lalu kami juga menggunakan verifikasi keaslian user eKYC menggunakan live video. Jadi pada saat menggunakan dokumen digital, itu kita perlu memiliki satu, yaitu identitas digital. Nah, di situ perlu ada pendaftaran, dan pendaftaran kami atau eKYC kami itu menggunakan live video. Nah, di situ kita tidak bisa memakai gambar, jadi benar-benar kita merekam wajah yang akan disandingkan dengan KTP. Nah, KTP ini disandingkan kita menggunakan platform host to host dengan Dukcapil. Jadi data kami terverifikasi secara Dukcapil dan secara live videonya itu akan disamakan gitu ya. Apabila memang sesuai, itu baru bisa melanjutkan dan mendapatkan identitas digital. Next. Nah, ini beberapa produk digital dan solusi kami. Untuk produk digital kami salah satunya adalah Smart Card. Lalu untuk produk digitalnya kita ada Peruri Sign. Ini merupakan tanda tangan elektronik yang dibubuhkan di dokumen digital. Lalu ada Peruri ID. Ini Peruri ID merupakan identitas digital. Selanjutnya ini ada Peruri Tera. Peruri Tera itu adalah cap digital atau stempel digital. Nah, ini merupakan satu paket lengkap yang biasanya digunakan di setiap perusahaan dalam memulai langkah awal untuk transformasi digital. Jadi kita transformasikan dulu digital dokumen-dokumennya, sehingga selanjutnya nanti bisa kita olah dengan menggunakan Graph Analytics. Nah, Graph Analytics ini adalah suatu layanan data analitik di mana apabila kita memiliki database digital ini bisa kita olah. Sama seperti mungkin Excel ya. Kalau Excel kita masukkan formula, kita butuh data apa nih? Misalkan data potensi fraud. Nah, itu bisa dilakukan oleh Graph Analytics ini. Seperti itu. Atau kita misalkan butuh untuk kebutuhan marketing. Kita perlu tahu market kita ini cenderung yang besar-besar nih dari apa gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan Graph Analytics. Dan ada beberapa formula atau beberapa keputusan manajemen yang memang dibutuhkan itu yang bisa kita kustomisasi sesuai dengan kebutuhan customer. Lalu untuk materai elektronik sendiri nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Lalu untuk digital solution ini kita juga bisa menggunakan digital solution untuk designing untuk di perusahaan Bapak Ibu apabila membutuhkan desain sistem informasi seperti apa sih, atau designing security sistem informasi seperti apa sih yang paling tepat gitu ya. Nah, itu juga bisa kita layani. Dan development maupun operation. Developmentnya itu kita membuat dari desain tersebut kita menggunakan sistem informasinya, nanti kita bangun juga sistem informasinya sehingga nanti sesuai dengan kebutuhan, dan operationnya terkait helpdesk maupun supporting baik dari sisi infrastruktur maupun maintenance. Oke, next. Nah, kenapa sih tadi Peruri bisa menjaminkan produk-produk kami? Jadi dalam esensi Peruri sebagai penjamin keaslian kita memiliki 3 mazhab. Jadi sesuatu yang dijamin keasliannya itu harus memiliki satu overt, di mana suatu produk kami itu harus bisa dilihat secara kasat mata itu mengandung nilai security. Nah, itu biasanya kalau di uang itu biasanya suka ada hologram ya, lalu ada microtext, lalu ada tulisan timbul gitu ya. Nah, ini juga termasuk untuk dokumen digital kami, tanda tangan digital kami. Tanda tanganan digital kami secara kasat mata ini ada tulisan OriSign. Lalu untuk materainya juga kami memiliki 70% gambar di QR code-nya. Ini hanya Peruri aja yang punya. Jadi di Indonesia apabila secara kasat mata dilihat ada QR 70%, itu berarti hanya Peruri yang bisa mengeluarkan. Seperti itu. Lalu covert itu kita bisa mengecek dokumen atau produk keluaran Peruri melalui alat. Jadi kita memiliki aplikasi di Android, Peruri Scanner, itu buat mengecek produk Peruri yang asli atau tidak itu dari aplikasi yang ada di Android maupun Apple Store, seperti itu. Lalu forensik. Nah, secara forensik ini merupakan layanan yang tidak bisa dimiliki oleh yang lain, yang jarang ya, bukan tidak bisa.
yaitu terkait forensik. Jadi apabila nanti ke depannya Bapak Ibu ada dispute terkait secara hukum, itu bisa memanggil Peruri sebagai saksi ahli. Jadi Peruri ini sering sekali saat ini, dan itu terus berlangsung terkait materai biasanya Bapak Ibu. Jadi terkait mohon maaf kasus-kasus korupsi gitu ya, itu dipanggil tim kami dari laboratorium untuk menilai apakah benar materai ini asli dan apakah benar materai ini dikeluarkan pada saat terjadinya transaksi. Nah itu biasanya kami bisa menilai, gitu ya, bisa melihat dan apakah ini asli dan dikeluarkan pada tanggal yang memang terjadinya transaksi, seperti itu. Dan ini 3 mazhab ini tentunya sudah kami adopsi dari mulai kami berdiri, gitu ya. Next. Nah, ini merupakan tanda tangan dan dokumen elektronik yang sebagai syarat sahnya di mata hukum gitu ya. Jadi pertama harus memiliki authenticity gitu ya. Jadi harus asli untuk tanda tangan maupun identitas digitalnya. Lalu yang kedua, non repudiation, di mana produk tersebut tidak boleh digantikan atau jaminan nirsangkal. Jadi dokumen tersebut tidak bisa, misalkan saya menandatangani, oh nanti diganti deh gitu. Nah itu nggak boleh. Lalu integrity, di mana menjaminkan keutuhan transaksi. Nah di mana apabila kita menandatangani suatu dokumen itu tidak bisa dirubah-rubah, ditambah atau dikurang. Jadi harus fix dokumen tersebut itu adalah dokumen yang asli gitu ya. Lalu confidentiality, dan ini tentunya hanya pihak-pihak yang memang ditentukan boleh mengetahui tentang dokumen atau identitas tersebut yang dibutuhkan gitu ya. Misalkan saya hanya dengan partner saya dan yang lain tidak bisa ngelihat. Nah itu hanya bisa kita lakukan dan itu harus menjadi syarat satu-satunya sebagai penjamin keaslian. Seperti itu. Next. Nah, untuk tanda tangan digital sendiri ini kita ada beberapa macam. Di sini bisa spesimennya bisa tanda tangan guratan seperti tanda tangan seperti kita pada tanda tangan fisik. Lalu bisa juga berupa QR code gitu ya. Atau kita juga bisa sebagai tulisan dengan italic name. Nah, ini biasanya kalau kita gunakan untuk nasabah yang tidak mau ribet gitu ya. Jadi misalkan nanti ada nasabah yang memang mau menggunakan tanda tangan elektronik, ya udah nanti otomatis secara sistem, misalkan namanya tadi dengan Muhammad Yamin, otomatis langsung tergenerate Muhammad Yamin, nanti mereka tinggal input OTP aja dan tanda tangan tersebut sudah bisa langsung dibubuhkan gitu ya. Tapi sebelumnya perlu mendaftar terlebih dahulu gitu, dan ini sangat membantu sekali untuk proses bisnis yang ada di BPR Bapak Ibu semua. Next. Dan ini digital stamp kami. Hanya kami yang bisa memiliki 70% image di QR code, di mana nanti bisa dipersonalisasikan dengan kebutuhan image atau logo perusahaan Bapak Ibu semua. Tentunya ini banyak digunakan untuk menstempel dokumen, di mana apabila dokumen tersebut sudah ditandatangani, selanjutnya tentu perlu ada cap sebagai penanda ini sudah dilegalkan oleh institusi yang Bapak Ibu keluarkan. Next. Lalu selanjutnya materai elektronik. Nah, jadi setelah ada tanda tangan, setelah ada capnya, tentunya ada materai elektronik, yaitu biasanya sebagai pengganti materai, di mana materai secara fisik itu bisa digunakan sebagai tanda alat bukti perpajakan. Nah, next. Nah, ini ada 10 objek materai di mana bisa digunakan 1 surat perjanjian, lalu untuk 2 akte notaris, akte PPAT, dokumen berharga, lalu untuk dokumen transaksi surat berharga, surat keterangan, dokumen lelang, lalu dokumen menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari 5 juta, lalu dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, lalu 10 dokumen yang dibuat di luar negeri. Jadi ini ada 10 poin objek materai, di mana ini bisa digunakan materai elektronik. Jadi apabila nanti Bapak di luar negeri butuh menandatangani suatu dokumen, jadi tidak perlu khawatir lagi. Saat ini tinggal buka website
e-meterai, itu Bapak Ibu sudah bisa menandatangani dan bisa membuat dokumen tanpa khawatir mencari materai dimanapun gitu ya. Nah ini banyak sekali kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan diaspora, ini sangat terbantu sekali karena dengan diaspora yang ada di luar negeri itu mereka membeli materai itu bisa sampai 100.000 satu materai gitu ya, saking sulitnya. Tapi saat ini untuk dokumen-dokumen tersebut dengan ada e-meterai bisa digunakan dan bisa didapatkan dengan mudah. Next. Oke. Nah, lalu untuk layanan digital kami, ini kami memiliki dua jenis gitu ya. Ada yang API, di mana kalau misalkan API ini bisa integrasi dengan core banking Bapak Ibu gitu ya. Misalkan udah ada sistem informasi di tempat Bapak Ibu, itu kami tinggal koneksikan saja, itu bisa diintegrasikan. Lalu kami juga bisa punya web portal Sign yang dedicated, yaitu ini portal yang sudah siap pakai gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat front end-nya atau membuat website-nya gitu ya. Jadi udah tinggal pakai lah gitu ya. Nah ini bisa dipersonalisasikan sesuai dengan kebutuhan atau logo brand Bapak Ibu gitu ya. Nah di sini untuk portalnya sendiri sudah tersedia digital sign atau tanda tangan digital. Lalu ada digital stamp untuk cap digitalnya, lalu kita juga udah siap dengan e-meterainya, lalu kita ada Kela. Nah Kela ini untuk otorisasi two factor authentication gitu ya. Jadi apabila di bank biasanya itu ada token, nah ini kita pakai Kela. Kela itu token yang berbentuk digital di aplikasi Android atau Apple gitu ya. Next. Nah, ini juga kita bisa lakukan secara on-premise maupun on-cloud, di mana apabila Bapak ingin datanya benar-benar hanya digunakan di infrastruktur Bapak Ibu, itu juga kita bisa, atau misalkan Bapak Ibu nggak mau repot investasi untuk on-premise, itu bisa juga digunakan di on-cloud gitu ya, jadi pakai cloud Peruri, atau mungkin nanti bisa dikoneksikan sesuai dengan cloud yang Bapak Ibu inginkan gitu ya. Next. Nah, lalu kenapa sih kita perlu menerapkan dokumen elektronik yang full trusted? Nah tentunya ini bisa ketahuan apabila dokumen tersebut dirubah, dipalsukan atau ditambah, satu titik pun akan ketahuan gitu ya. Jadi gampangnya apabila kita dikirim dokumen yang sudah ditandatangan secara tersertifikasi, di sini langsung kelihatan kalau dia Adobe atau aplikasi PDF ada centang merah, ada tanda silang merah gitu ya. Nah itu artinya dokumen Bapak Ibu sudah dimodifikasi atau palsu gitu ya tanda tangannya. Jadi dokumen tanda tangan itu bukan yang di print, ditanda tangan lalu diupload. Nah itu dokumennya tidak asli. Itu bukan dokumen digital yang trusted dan itu tidak memiliki nilai atau memiliki keabsahan di mata hukum. Jadi apabila nanti suatu saat terjadi dispute, itu bisa disangkal karena itu tidak tersertifikasi gitu. Nah untuk dokumen tersertifikasi bisa dilihat dari Adobe Acrobat maupun di aplikasi maupun di website Kominfo juga itu bisa dicek validitasnya. Next. Lalu kalau di uang itu ada dilihat, diraba, diterawang gitu ya untuk memudahkan. Nah kalau di digital juga ada. Kita ada dilihat, di-scan, dibuka, dan di-upload gitu ya. Jadi misalkan ada dokumen digital yang mau kita cek, kita dilihat, itu ada logo Orisign-nya kalau dari Peruri. Lalu untuk di-scan, itu kita pakai Peruri Scanner atau e-meterai Scanner. Lalu untuk dibuka, ini kita tinggal buka di aplikasi PDF gitu ya, Adobe Acrobat maupun PDF lainnya. Dan atau lewat upload. Ini melalui website Kominfo atau verification e-meterai atau verification peruri.co.id. Oke, next. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Dan kami ada table di luar untuk Bapak Ibu semua yang memang berminat bisa langsung menghubungi meja kami. Ini kami berikan diskon
khusus untuk pada saat ini kita berikan diskon 25%, 25% untuk basic cost. Lalu yang kedua kita juga ada hadiah menarik voucher senilai 1 juta apabila Bapak Ibu mau langsung di link di meja kami. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan ini kita akan membuka pertanyaan. Cepat-cepatan ya Pak. 3 penanya pertama nanti akan mendapatkan hadiah dari Peruri. Untuk kesempatan ini kami buka 3 penanya, ya, 1 tengah, Ya, 1, 2, 3. Halo, Pak. Ya, Halo, Pak. Ya. mari. Ya, silakan Mbak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang diuraikan tadi sungguh satu yang menginspirasi. Di Terima tengah kasih, kesulitan ternyata Peruri mampu membuat terobosan. Terima kasih Pak. Dari penjelasan sepintas itu kami merasa itu sangat bermanfaat. Bisa efisien ya, bisa mengurangi perselisihan. Betul. Karena kadang-kadang di masyarakat itu bertanda tangan tidak ngakoni. Nah, itu barangkali bisa dieliminir dengan sistem itu. Cuma penjelasan tadi bagi saya secara pribadi belum bisa menerima. Oleh karenanya kalau memungkinkan kita perlu penjelasan lebih implementatif kepada siapa karyawan kita nanti yang akan menggunakan teknologi itu. Kalau memang itu bisa, kami nanti akan mengajukan apa sih bentuknya gimana, apa kita kirim surat apa dan sebagainya. Intinya kita ingin penjelasan yang lebih bisa, yang lebih aplikatif. Kalau memang lebih dikembangkan lagi, barangkali nanti kita bisa koordinasi dengan BPR yang lain pada satu kesempatan sehingga nanti operator yang akan menggunakan teknologi ini yang kita hadirkan di situ dan mendapatkan pencerahan dari pihak Peruri. Baik. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, berikutnya langsung penanya kedua. Mohon disebutkan nama dan nama BPR-nya ya. Aksan Bulat dari Lumajang, Yukajaya. Ya. Makasih Bang penjelasannya. Terima kasih, Ini Pak. kalau saya melihat kan semakin lama kan semakin digital gitu ya. Yang manual mulai ditinggalkan. Cuma dari terutama yang BPR yang saya pegang untuk mencapai teknologi ini, apakah kedepannya itu materai manual akan dihapus? Itu yang pertama. Kalau sampai materai manual dihapus, berarti kan PK-PK kita kan nanti harus pakai digital semua. Nah, kesiapan infrastruktur ini menjadi tantangan kami semua. Ya harapan saya kalau memang materai manual suatu saat dihapus, jangan terlalu cepat. Karena sekitar bulan September kalau nggak saya, akunnya Peruri karena pernah diserbu ya, gara-gara gagalnya download para pendaftar CPNS kesulitan mendapatkan materai. Akhirnya Peruri.digital kan hanya bisa menjawab maaf saja dengan alasan server lah, peminat terlalu banyak, stok habis. Nah kalau hal-hal yang kecil sini infrastrukturnya belum siap dan materai manual itu dicabut, itu akan menjadi kesulitan tambahan bagi kami pelaku jasa di lapangan ini. Selain kalau yang dari tadi kan kita sudah bicara badai regulasi, ditambah lagi nanti badai materai nanti kalau nggak segera ditanggapi. Itu aja. Ya, Matur nuwun. Terima kasih. Ya, kepada penanya ketiga.
nama dan BPR-nya ya Pak. Iya, saya Gugus Wijaksono dari BPR Delta Arta Sidoarjo. Yang saya tanyakan dalam hal ini kan untuk data apalagi IT bisa saja suatu saat mengalami masalah. Nah, apalagi ini berhubungan dengan masalah legal. Jadi itu bukti yang bisa dipakai dimanapun untuk pembuktian dalam kasus-kasus tertentu. Nah, terkait mengenai server atau gimana, jadi sistemnya nanti itu untuk data misalnya kayak tadi PK perjanjian kredit ya, ada apa namanya materai dan sebagainya lah, sifatnya tanda tangan kayak gitu. Nah, itu nanti disimpan di mana? Dalam arti penyimpanannya, apakah di Peruri juga punya kopi untuk itu sehingga kita sampai batas tak tertentu atau batas PK itu berakhir, Peruri tetap simpan dalam arti untuk pengamanannya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Langsung dijawab Pak? Langsung dijawab 1, ya. 2, 3. Oke, mungkin yang pertama Pak Joko ya tadi ya. Saya masih ingat soalnya penanya teraktif tadi ya. Ya, jadi untuk terkait tanda tangan digital ini tentunya bisa digunakan baik dari pihak internal maupun eksternal. Nah, ini digunakan bisa menggunakan atau personalnya melalui bagian administrasi gitu ya. Misalkan sekretarisnya atau bendaharanya, dan itu bisa mengelola. Misalkan untuk membutuhkan tanda tangan pimpinan, jadi nanti bisa melalui adminnya sendiri gitu ya, yang mengupload dan meminta ditandatangani. Namun bisa juga digunakan oleh personal sesuai dengan kepentingan fungsi jabatan di perusahaan Bapak gitu ya. Jadi bisa, karena untuk aplikasi ini bisa digunakan di HP maupun di laptop atau komputer PC gitu ya. Nah, ini semua biasanya kita bantu untuk sosialisasi, simulasi gitu ya, sampai benar-benar bisa digunakan dengan lancar biasanya. Jadi setelah nanti kita berlanjut untuk negosiasi dan kesepakatan deal, nah itu nanti kita ada babysittingnya gitu ya, sampai benar-benar semua teman-teman dari perusahaan Bapak itu bisa menggunakan gitu ya. Dan tentunya apabila sebagai approvalnya dari level pimpinan itu hanya membutuhkan satu untuk registrasi awal yang tadi, registrasi dengan menyamakan KTP dengan data-data, lalu yang kedua itu OTP nanti, jadi kayak seperti kita masukin password, nanti untuk menandatangani dokumen yang masuk ke akun Bapak Ibu gitu, itu tinggal masukkan OTP-nya aja gitu. Nah, OTP ini berbagai macam caranya, ada yang dari SMS, kita juga bisa lewat email atau melalui aplikasi kami, atau saat ini juga dalam pengembangan melalui WA. Jadi lewat WhatsApp OTP-nya bisa kita masukkan. Mungkin selanjutnya apabila membutuhkan simulasi atau presentasi lebih lanjut, nanti kita bisa tindak lanjut Pak Joko, nanti ditindaklanjuti oleh tim kami, oleh Mbak Fani. Seperti itu, semoga bisa menjawab. Terima kasih. Oke, lalu lanjut untuk yang kedua dengan Pak Aksa ya, tadi kalau nggak salah. Ya Pak Aksa, izin pertama saya ingin menyampaikan informasi terkait tahun lalu mengenai CPNS khususnya ya, Prahara Imetrai. Nah, jadi oke. Nah, terkait materai elektronik ini sebenarnya yang dapat kami bisa sampaikan ini merupakan produk dari Dirjen Pajak materai elektronik. Peruri sebagai produsen gitu ya. Nah, antara Peruri dengan Dirjen Pajak ini kami sudah terikat bahwa kami menyediakan atas kuantiti X dengan kapasitas per hari sekian, seperti itu ya. Nah, yang terjadi pada saat CPNS itu merupakan anomali. Anomali di mana dalam satu hari itu ada 400 juta hit. Di mana sistem IT manapun tidak akan kuat gitu ya. Nah, jadi 400 juta hit itu karena apa? Karena mereka rata-rata itu untuk melamar pekerjaan, mereka tidak bisa dicoba lagi. Tidak bisa dicoba lagi, dan itu membuat trafficnya sangat padat gitu ya. Nah, di mana sehingga dari situ terjadi bottleneck.
Nah dari bottleneck tersebut sebenarnya masih ada gitu, yang terstamping itu ada, cuma kecil dan itu tidak kelihatan karena sangat sedikit sekali gitu ya. Jadi trafficnya panjang, banyak, yang secara mendadak dalam 1 hari itu yang membuat volume atau gelombang channel kami itu full gitu. Dan itu hanya dalam 3 hari, kalau tidak salah itu yang benar trafficnya tinggi gitu. Nah sehingga apabila dianalisa secara bisnis, itu sebenarnya kan tidak mungkin kita membuat platform sebesar itu untuk melayani selama 1 tahun gitu ya. Nah jadi ini memang sebenarnya dalam kelanjutan ke depannya tentunya kami akan berkoordinasi lebih lanjut juga khususnya dengan BKN. Jadi kemarin juga itu juga ada sedikit anomali bahwa dari BKN untuk formasi lamaran mereka dibuka secara serentak dan berbeda-beda gitu. Jadi membuat pelamar itu di akhir-akhir aja gitu ya. Jadi nah selanjutnya sih kita mau mungkin nanti akan berkoordinasi dengan BKN biar bertahap gitu. Jadi biar tidak sampai antrian membludak di hari-hari akhir gitu ya. Itu yang pertama terkait materai elektronik. Lalu yang kedua untuk materai tempel ini tidak mungkin dihapuskan karena secara riset kami bersama juga dengan BI dengan DJP ya, bahwa produk konvensional itu tidak akan hilang gitu ya. Jadi materai elektronik itu bentuknya komplementer Pak. Jadi memang ini untuk menambah kemudahan bagi masyarakat yang memang tadi satu dia di luar negeri, lalu sekarang saat ini banyak transaksi e-commerce atau transaksi digital gitu ya, maupun saat ini juga banyak transaksi-transaksi yang membutuhkan kecepatan gitu ya. Seperti saat ini kan ada yang termasuk setelah adanya e-materai itu ada kebijakan terkait trade finance, di mana pada saat pelaporan transaksi saham itu menggunakan materai elektronik gitu. Jadi Bapak jangan khawatir, itu tidak akan hilang untuk materai tempelnya. Materai elektronik ini tentu kedepannya akan kita bangun terus, kita kembangkan terus untuk menambah security maupun pelayanannya. Mungkin itu jawabannya Pak, terima kasih. Lalu untuk yang ketiga, maaf dengan Bapak siapa? Pak Gugus. Oke Pak Gugus, baik. Untuk terkait layanan digital kami, ini ada 2. Yang pertama, bisa on-premise, itu bisa dimasukkan atau di-install atau diaplikasikan pada infrastruktur Bapak gitu ya, atau pakai on-cloud. Nah on-cloud sendiri ini, on-cloud Peruri, di mana kami sudah comply terhadap sertifikasi dari Kominfo maupun Undang-Undang PDP gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir dan kami tidak pernah menyimpan dokumen digital customer kami. Jadi sesuai dengan Undang-Undang PDP itu kami hanya menyimpan 1 kali 24 jam dan otomatis dalam 1 kali 24 jam apabila tidak terdownload itu expired dokumennya, hilang gitu. Jadi nanti apabila sudah upload tapi tidak ditandatangani, itu 1 kali 24 jam itu akan expired dokumennya, tidak akan ada di kami. Apabila sudah ditandatangani, itu wajib di-download gitu ya. Apabila sudah sudah di-download, itu apabila sudah ditandatangani, itu 3 kali 24 jam kami pegang. Tapi apabila tidak di-download, ya itu tetap expired gitu setelah 3 kali 24 jam. Jadi memang itu menjadi harus menjadi concern dari nasabah atau pelanggan kami untuk mendownload gitu. Dan pada saat ini alhamdulillah Peruri sendiri untuk secara dokumen atau secara security ini masih sangat ketat. Jadi kalau di kami itu ada satu departemen khusus bagian audit Pak. Jadi itu tiap bulan diaudit terus, bulan Januari audit Webtrust, bulan ini audit Kominfo, bulan ini buat audit apa gitu. Jadi itu secara security kami tentunya sudah sangat memikirkan sekali karena kami juga berangkat dari perusahaan penjamin keaslian di mana kami memerlukan trust, di mana kami juga perlu menjamin trust dari masyarakat atau dari publik
Tentunya khususnya karena kami juga mengeluarkan barang security berupa alat transaksi, khususnya uang gitu ya. Dan ini kami aplikasikan juga untuk produk digital sehingga kami bisa menjamin keaslian maupun menjamin dokumen digital Bapak tidak akan bocor dan produk atau keaslian tanda tangan Bapak Ibu semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Baik, terima kasih Pak. Bagi penanya 1, 2, 3, kami persilahkan untuk ke depan akan menerima cenderamata dari Peruri. Ya, kami persilahkan. Mohon maaf Pak, bisa langsung diserahkan dahulu untuk didokumentasikan. Ya. Baik, didokumentasikan bersama. Oke. Ya, baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan memulai pengundian hadiah door prize. Dari teman-teman mohon disiapkan untuk pengundiannya. Ditarik berapa dulu Bu? 10. 10 nomor dahulu. Kita akan putar 10 pemenang. Saya kira enak langsung aja, puter kabeh. Ya, silakan Pak, diputar. Sudah bisa mulai diputar. Ada instruksi. Siap? Siap ya, Gimana kita putar. caranya muter ini? Bismillah. Oke. Mama saya bisa ikut keluar nggak ya? Oke. Kurang gede suaranya. Ini kok. 32. Anita Hartati. Ada? Ada? Anita 1. Pulang. Anita 2. Pulang. 3. Loh, ada. Ada. Oh, ada. Ada. Oh, Wah, Pak, ya. jangan kesel. Sip. Tergesa-gesa, Pak. Oke. Hapus ya? Hapus. Ya. Oh iya, oke. Kemudian, kedua. Oh iya. Oh Jainuri. 60. Woi, Muhammad Jainuri. PPR Candi Saka Arta. CANDISAK. Ada. Ada. Oh. Oke, lanjut. Lanjut. Iya. Kiri. Kakak. Ya. Oh, tengah ya. Pak Imam. 50. Pak Imam Kustiawan, BPR Taman Arta Kencana. Taman Arta. Ada? Oh ada. Lanjut. Wah, kalau ada terus ini cepat ini.
Kadek Bapak Astrawan. Kadek Astrawan, BPR Bina Reksa Karya Arta. Pari. Ada? Ada? Pak Kadek, Jeragan Pak Kadek Properti. tadi ada ya? Pak Pulang. Kadek 1. Tadi Pak ya? Kadek 2. Pak Kadek 3. Ya, close ya. Close. Oke. Ndablek Kadek boleh. Pak Andi Kurniawan, BPR Sahabat Mitra Arta. Ada? Ya, Ada? ada. Nggak ada? Ada. Oh, siap. Wah, Pak Wilung, BPR Tridana Sakti Sumber Pucung. Waduh, dapat ini. Mantap. Panitia dapat ini. Bapak Hendra Gunawan, BPR Prima Kredit Utama. Pulang ya? Boleh kata. Oh, pulang, ya. Pak Mas Rulil Hidayat, BPR Daha Ekonomi. Ada. Ada. Lanjut Pak. Bapak Andreas Roy Dirgantara Abadi, BPR Kridadana Citra Nusa. Roy Malang. Ayo. Pak Roy, pulang. Pak Yudi Agus Setiawan, BPR Intan Kita. Ada. Lanjut Pak. Ya, Bu Emi Dewayanti, BPR Abrin Sentra Arta. Bu Emi. Bu Emi, 1. 1, Bu Emi 2, Bu Emi 3. Ganti Pak. Ya. Pak Haryono Juarsa, BPR Arta Senapati. Ada. Lanjut. Lanjut. Bapak Afrizal Windy Anggara, BPR Cindewilis. Hah, pula. Pak Afrizal 1, Pak Afrizal 2, Pak Afrizal 3. Tidak ada Pak. Lagi Pak, putar. Ya. Bapak Tan Yudi Santoso, BPR Rajakwesi. Pak Tan Yudi 1, Pak Tan Yudi 2, Pak Tan Yudi 3. Oh, Pak Zoom. Ya, dianya juga Zoom ya. Oke, Pak Daniel Kurnia Putra, BPR Sarana Sukses. Ada. Oke, lanjut. Kurang 1. Sudah 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang 1, Pak. Kurang 1. Wah, Mantap. orang ngokok. 90. Ya, Pak Nugroho Adiwaspodo, PPR Arta Nugraha. PPR Arta Nugraha Kediri. Ah, Nugroho. Pak Nugroho 1, Pak Nugroho 2, Pak Nugroho 3. Sudah nggak ada. Oke, 1 kali lagi. Bu Fang siap-siap Bu Fang untuk menyerahkan hadiahnya. Empat. Bapak Didik Budi Nugroho, PPR Hamindo Nata Makmur. MDOMATAMAKMUL. Hamindo Pare. Pak Didik 1, Pak Didik 2, Pak Didik 3. Lanjut Pak. Mau nyari 1 aja sampai 3 kali ini Pak. Ya, Pak Joko Susanto, PPR Puridana Artamas. Boleh. BANA Artamas. Pak Joko 1, Pak Joko 2, Pak Joko 3. Bangkitan Pak Sidu. Oh, sudah Pak Amit ya. Ini keempat kalinya, dari kelima kali ini. Mudah-mudahan ini ada. Pak Kus Prapto, PPR Nusamba Genteng. HW. PD. BPR Nusamba Genteng. Pak Kus Prapto 1, Pak Kus Prapto 2, Pak Kus Prapto 3. Pak Victor Junaidi, Tanu Subroto, BPR Gemanusa. Ada ini. Ada. Oke, Gemanusa. silakan diserahkan Ibu Ketua Panitia. Ada 10 hadiah. Oh iya. Ini baru kloter 1 udah besar-besar ini hadiahnya. Ini semua produk elektronik ini. Ya, Bu Fang langsung, Bu Fang posisi di tengah, kita ambil fotonya 1 kali. Merapat. Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan ke kloter 2, kami mengundang dari Peruri, Bang Neo dan Mas Pion untuk bisa menerima cindera mata. Kepada Bapak Angga, kami persilahkan untuk menyerahkan cindera mata.
Dari Bang Neo. Silakan Pak Angga ambil posisi. Ya, silakan diabadikan. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke kloter 2 putaran door prize. Kita ambil 10 pemenang lagi, Pak. Baik, kita mulai. Dimulai. Ini semakin tambah kloternya, hadiahnya tambah gede. Ya, Pak Anang Setiawan, BPR Anglo Mas Indah. Ada? Wah, ada. Silakan Pak. Lanjut. Rezeki Pak, rezeki. Bapak Juri Sugianto, BPR Armindo Kencana. Armindo Kencana. Pak Juri 1, Pak Juri 2, Pak Juri 3. Lanjut, diputar lagi. Wah, Pangga Surya Wijaya. Wah, ini nguyai segoro ya. BPR Angga Perkasa. Ada nggak ya? Oh, ada. Pak, apa diwakilkan ke saya gitu, Pak? Ya, Pak Angga. Wah, ini pulang ini. Bunyi Mas Nunin. Pulang. PT BPR Tugu Arta Abus. Sejahtera Kota Malang PER. Oh, Pak Angga tidak mau menerima hadiah ya? Nggak mau. Diputar lagi, Pak. Pak Budi Porbocaroko, BPR Dinar Pusaka. Ada ini tadi. Ada. Ada Pak Budi. Nah. Lanjut. Jajaran ya Pak. Pak Sayhefri ada ya? Oh ada ya. Ini kelompok DPK Susit ini. Menguasai. Pak Bobi Wibowo, BPR Artaya Aditama Utama. Madiun. Pak Bobi 1, Pak Bobi 2, Pak Bobi 3. Lanjut. Usari Handayaning Rum, Arta Bangsal Utama. Ada. Lanjut, ada. Pak Joko Wahyudi, BPR Arta Mulya Bumi Mukti. Wah Pak Joko, wah mantap. Hadiahnya 3 hari ini Pak Joko. Iya. Bapak Muhammad Soleh Effendi, BPR Angga Perkasa. Oh ada.
Lanjut. Ya, Bu Feni Limintono, BPR Satya Dana Arta. Tadi ada tadi. Oh pulang. Arta. Hah? Ada kok. Wah. Ada ini. Ada Bu Feni. Pak Rudi Setiawan, BPR Anugrah Dharma Yuwana, Jember. Pak Rudi. Pak Rudi 1, Pak Rudi 2, Pak Rudi 3. Lanjut. Pak Bambang Purnomo, BPR Karunia Pakto. Pak Bambang 1, Pak Bambang 2, Pak Bambang 3. Lanjut. Bu Sylvia Maulidia, BPR Sukoharjo Makmur. Ada. Wah, sip, mantap. Lanjut terus. Pak Edward Wiono, BPR Dharma Indra. Pak Edward 1, Pak Edward 2, Pak Edward 3. Pak Ahsan Okta Hidayat, BPR Yukajaya. Ada. Ada ini. Kurang 1 sekarang. Sukma SUNA NDRI PT BPR Jatim Perseroda. Sudah. Pak Sukma Sunandri. Pas. Maaf. Oh, Ibu. Oke. Ibu. Mohon maaf tadi salah menyebut. Ya, kepada Pak Wilung kami persilahkan untuk bisa menyerahkan. Oke, yang jelas alat elektronik, Pak. Baik, Pak Wilung menempati di tengah. Silakan merapat untuk diambil foto bersama.
Baik, terima kasih. Kita ke kloter berikutnya. Kita ambil berapa, Bu? 8 hadiah. Silakan Pak Anang. Pak Julio CAP. Wah, ini anak buah saya ini. BPR Dana Mitra Surya. Lanjut. Bapak Ida Bagus Made Suparta, BPR Ambulu Dana Arta. Pak Ida Bagus 1, Pak Ida Bagus 2, Pak Ida Bagus 3. Pak Suryaden Ahmad, BPR Kridadana Citra Nusa. Oh, pulang. Oke, lanjut. Pak Heri Prayetno, BPR Melingi Pahala Pakto. Ada. Oke, lanjut. Ini kloter terakhir ki hadiahnya mantep-mantep ini, Pak. Bapak Ibu Indrawati, BPR Arta Seruni Surabaya. Ada. Bapak Insinyur Alberkenseh Keswinarso, BPR Eka Dana Mandiri. Oh, sudah pulang. Oke. Bapak Wiwit Nur Cahyo, BPR Putra Dana. Tadi ada. Ada, ya. Ibu Nita Handayani, BPR Angga Perkasa. Wah, Angga Perkasa kok borong ya. Wah. Bapak Subarjo, BPR Utama Arta Sejahtera. Pak Barjo 1, Pak Barjo 2, Pak Barjo 3. Pak Hengki Waluyo, BPR Sentra Dana Makmur. Pak Hengki ini apa diwakilkan ke MC-nya aja ya. Oke. Bapak Yudi Hermanto, BPR Balung Artaguna. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kurang 1, Pak. Ini ternyata putaran ketiga cepat, Pak. Ada semua orangnya, Pak. Pak Abdul Kadir Triwibowo, BPR Putra Dana. Oh, ada. Ya. Oke, sudah 8. Kami mohon Pak Angga untuk bisa menyerahkan kepada pemenang door prize. Wah, mantap ya ini, Pak.
Pak Angga di tengah. Silakan merapat. Diambil foto secara bersama-sama. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di acara seminar nasional yang diselenggarakan oleh DPD Perbarindo Jawa Timur hari ini. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Masih kurang 2. Oh, masih ada 2. Ternyata Masih kurang 2 ada lagi 2 ya, yang disembunyikan undian. oleh panitia. Setelah Itu sebagai the grand grand prize. Ya, the grand prize ya Pak. Oke. Nah, ini Oke. kita putar. Sudah, kita mulai undi ini. Oke, sudah diundi. Ya, silakan Pak. Sudah 1, diundi? 2, 3. Wah, boleh ya, Re. Pak Kadek Suarsana, BPR Kerta Arta Mandiri. Ada. Pak Kadek 1, Pak Kadek 2, Pak Kadek 3. Lanjut Pak, putar lagi. Wih, main. M. Yanuar Ferdiansyah, Putra Dana. Ada. Ada Pak M. Yanuar. Satu lagi. Satu lagi. Itu Mas, tengah-tengah Mas. Ya, Dok. Ya, boleh Dodok. Karena ini grand prize. Oh, nggak nanti- boleh, batal. Oh. 2 kali. 2 kali. 2 kali. Ya. Yes. Wah, wakilin dulu. Ibu Maduratnasari, Perumda BPR Bank Lumajang. Ibu Ada. Maduratna 1, Ibu Maduratna 2, Ibu Maduratna 3. Oh, adanya Ratnanya aja Pak ini Pak. Jadi nggak dapat ya. Ya, kita putar satu kali lagi. Ah, jelas kawan. Bapak Rian Ramada Ada. Nugroho Arta Swasembada. Ada. Kepada Pak Angga dan Bu Fang secara bersama-sama menyerahkan grand prize 1 dan 2. Bapak Ibu masih ada coffee break ya di luar, jangan. Iya, biar silakan dulu. Bapak Ibu. Ada cafe coffee break di luar. ada snack-snack sebelum kita nanti penutupan sebentar lagi kita tutup bersama-sama, kita ngopi bareng, pulang bareng. Ya, foto dulu Pak. Oke baik, terima kasih. Bapak Ibu kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada acara seminar
nasional yang diselenggarakan oleh DPD Perbarindo Jawa Timur. Kami mohon maaf atas segala kekurangan Ya. serta ketidaksempurnaan. Terima kasih juga atas sponsor kami juga dari Bank Jatim, Bank Neo, Neo, Bank Mas Pion. dan Peruri. PT Peruri. Demikian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai bertemu di acara selanjutnya yang akan diselenggarakan oleh DPD Perbarindo Jawa Timur. Nanti di bulan Januari akan ada acara lagi. Semoga Bapak Ibu dari BPRS se-Jawa Timur bisa berpartisipasi pula. Terima kasih dan selamat jalan sampai di tempat dalam keadaan sehat dan selamat. Kami sebagai pembantu acara, saya Ratna dan Saya Nanang mohon mengucapkan maaf dan terima kasih. amin. Amin.